Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu memiliki waktu luang hari ini, Bu? Waalaikumsalam Ibu Nur. Selamat siang juga. Ada yang sebelas bantu? Saya lihat sepertinya Ibu sangat murung hari ini dan tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Ibu Eni. Mohon maaf sekali ini akhirnya jadinya saya mengganggu waktunya, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Begini loh, Bu. Saya mau curhat sedikit tentang masalah saya. Semoga Ibu Eni bisa membantu saya. Apakah Ibu siap, Ibu, mendengar apa yang mau saya ceritakan? Wah, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Iya, jadi begini. Ibu Eni ingat tidak, beberapa hari yang lalu ada Pak Pengawas datang kan ke sekolah kita, kemudian melakukan supervisi. Nah, ketika melakukan supervisi di kelas saya mendapat teguran dari Pak Pengawas tersebut. Oh, bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih Bu, ini menurut saya sih, sebenarnya masalahnya tidak begitu serius. Oh, tidak serius. Tidak serius. Bagaimana maksud Ibu? Jadi pada saat itu pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu Eni. Oh, proses mengajar. Mungkin proses mengajar bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengolah kelas dengan baik atau sampai dikritik kalau boleh tahu, Bu? Jadi menurut beliau, ketika saya mengajar di kelas, jadi beliau itu keberatan. Kenapa saya tidak menggunakan buku teks? Begitu loh, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon pengawas tersebut? Iya, pada saat itu sejujurnya saya sudah menyampaikan kepada beliau kalau selama saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum yang ada kan. Nah, ketika saya sampaikan hal tersebut, kelihatannya sih Bu, kayaknya beliau itu kayak merasa tersinggung gitu loh Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Bu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Iya, seperti yang tadi saya bilang Bu, pada saat saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Kemudian terkadang saya mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Bu. Oh, kalau boleh tahu, Bu, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Iya, ini menurut saya sendiri ya. Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan selama ini sudah memudahkan siswa untuk belajar. Menurut saya juga siswa jadi termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Itu menurut saya sendiri, Bu. Oh, sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter itu siswa itu kan berbeda-beda, Bu. Jadi belajarnya pun berbeda-beda juga. Hmm, oh begitu ya, Bu. Iya sih, betul juga yang seperti Ibu katakan. Kenapa ya saya sampai nggak kepikiran ke sana? Menurut saya yang saya amati memang selama ini masih ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Nah, itulah pentingnya buku teks Ibu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu Ibu, supaya menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya sih, Bu. Wah, iya sih. Saya pikir Ibu ada benarnya juga ya, Bu. Nah, sekarang setelah Ibu bercerita sekarang bagaimana perasaannya? Sebenarnya terus terang sekali jujur, beberapa hari ini tuh saya kayak kurang nyaman, kepikiran terus, gelisah, dan saya tidak tahu mau menceritakan pada siapa. Nah, karena kepikiran terus, nah beberapa pekerjaan itu agak terbengkalai, Bu Eni. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini?
Sebenarnya yang benar-benar menjadi ganjalan saya, yang membuat saya resah, itu karena pengawasnya dia menyampaikan hal tersebut langsung ke Bapak Pimpinan, kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah, Bu Eni. Oh, kalau saya Bu, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat ibu ini tidak merasa nyaman adalah saat supervisi itu ya. Karena itu ibu tidak menggunakan book text sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan ibu, memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Nah, Oh iya sih ya, Bu. Kira-kira menurut Ibu, saya akan dipanggil tidak ya sama kepala sekolah? Saya kepikiran nih, Bu. Kalau menurut saya sih Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat kita dalam mengajar. Iya sih Bu, mudah-mudahan ya, semoga tidak ada apa-apa dan semoga ke depannya tidak ada teguran atau kritikan seperti yang saya khawatirkan ya Bu. Iya Bu, nah dari apa yang Ibu sudah sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Ya, kalau saya pribadi, saya sudah berencana dan berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya, Bu. Lalu apakah ada hal yang lain akan dilakukan Bu? Saya juga rencananya sih berniat menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya, saya akan Ya, saya akan mulai menggunakan buku teks seperti sarannya Pak Pengawas tadi, Bu, seperti itu. Ya, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Ya, syukurlah Bu Eni, sekarang saya jadi lega. Karena jujur sebenarnya tadinya itu saya takut sekali dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau sudah berurusan sama Bapak Kepala Sekolah Bu Eni. Nah, saya takut salah langkah Bu Eni. Nah, syukurlah Bu kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu tadi rencanakan, komitmen apa yang akan Ibu lanjutkan untuk menjalankan rencana itu? Nah, untuk hal itu nantinya dalam proses mengajar saya akan tetap mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada. Itu saja sih, Bu. Hmm, un- eh, untuk hal itu, kayaknya dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen itu? Itu juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran saya. Jadi kami bisa sharing dan bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat eh, dilaksanakan. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu waktunya dan sudah mau meluangkan waktu untuk mendengar curhat saya dan keluh kesah saya. Jujur, sekarang saya merasa sedikit lega sekali. Semoga nanti kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik untuk siswa-siswa kita ya Bu Eni. Amin, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, maaf Ibu, kayaknya saya undur diri dulu ini karena kebetulan saya ada janji dengan anak wali saya. Saya Oh pamit iya, Bu, Bu. balik ke Oh ruangan iya, saya Bu. iya, Bu. Silahkan. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Eni, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali. Ya, sama. Baik, saya juga akan melakukan refleksi diri tentang latihan coaching sebagai coach. Di sini yang pertama yaitu
apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dari sini saya bisa dari posisi peran saya menjadi coach, saya bisa memahami. Saya di sini juga menjadi pendengar, mendengar, maksudnya bagaimana menjadi kehadiran penuh bagi coaching, kemudian menjawab pertanyaannya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya kira di sini saya perlu meningkatkan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot bagi coach. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Saya kira ini yang perlu kondisi dilakukan, yaitu bagaimana kita menjadi pendengar yang baik bagi coaching. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan yaitu lebih belajar yang baik lagi, bagaimana kompetensi-kompetensi yang baik untuk menjadi peran sebagai coach. Mungkin itu yang saya sempat untuk refleksikan.